Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Selamat malam Jemaat Healing Harmony, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada malam hari ini bersama Healing Harmony Singers. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk cinta-Mu yang kekal bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, cinta-Mu yang membuat kami tenang, cinta-Mu yang membuat kami memiliki pengharapan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sungguh pengorbanan-Mu itulah yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena cinta-Mu adalah cinta yang sejati. Ini pujian dan sembah kami Tuhan Yesus. Tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Kami mau katakan Tuhan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Salibmu kemenanganku, pilurmu kesembuhanku. Satu suara katakan salibmu, salibmu
Yesus, Kau layak ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. lebih lagi, puji dan tinggikan Dia. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Syukur, terima kasih. Besar kasih-Mu, besar kasih-Mu Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih. Mari tetap ada di dalam penyembahan kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk kasih-Nya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu
Shalom pendengar Healing Harmony yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tanggal 14 Februari yang sudah berselang, dunia merayakan hari Valentine. Tetapi tidak banyak yang tahu asal-usul dari hari Valentine tersebut. Salah satu cerita yang paling dikenal adalah tentang Santo Valentinus, seorang pendeta di Roma pada abad ketiga. Pada saat itu, Kaisar Claudius II melarang pernikahan bagi prajurit muda dengan alasan bahwa pria lajang lebih baik untuk pertempuran. Namun Santo Valentinus menentang perintah tersebut dan tetap menikahkan pasangan muda secara diam-diam. Akhirnya dia ditangkap, dipenjara, dan dihukum mati pada tanggal 14 Februari. Sebelum kematiannya, ia konon mengirim surat kepada seorang yang ia bantu yang menandai surat tersebut dengan kata-kata dari Valentinusmu. Kemudian ia menjadi simbol dari kasih sayang dan keberanian untuk mencintai. Kemudian seiring berjalan waktu, hari Valentine berkembang menjadi perayaan komersial dan populer di seluruh dunia dengan tradisi saling memberi kartu ucapan, bunga, coklat, hadiah kecil sebagai bentuk ekspresi kasih sayang. Nah, saudara, kalau bicara soal kasih sayang atau cinta, saya rasa saudara yang mendengar program ini juga sudah pasti menjalani pengalaman percintaan. Dan ada momentum-momentum khusus yang menghiasi perjalanan cinta saudara yang tidak bisa dihapus dari memori saudara. Bapak Ibu saudaraku, tetapi perjalanan cinta yang dilanjutkan dengan pernikahan ternyata tidak selalu happy ending. Ada banyak pasangan yang dianugerahkan kekayaan berlimpah, suami memberi istri segudang materi dari hasil pernikahannya, tetapi ujung-ujungnya divorce atau perceraian. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hari ini saya mau katakan bahwa ada banyak cinta yang kita bisa temukan di muka bumi ini. Tetapi satu-satunya cinta sejati, satu-satunya cinta yang sempurna, yang utuh, cinta yang tiada batasnya, hanya kita temukan di dalam cinta atau kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Yeremia 31 ayat 3 mengatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Hari ini, dengar saudaraku, Allah telah melibatkan hati dan perasaannya sejak awal ketika ia menciptakan kita. Lebih dari sekian banyak pelbagai ciptaannya, kita kemudian menjadi objek cintanya. Bahkan dalam setiap pekerjaan Allah terkait urusan jagat raya dan isinya, saudara dan saya yang ada di bumi yang kecil ini adalah di dalam hati dan pikirannya. Kita begitu spesial di matanya, sehingga ia tidak rela ketika kita yang diciptakannya, yang dikasihinya dan dicintainya justru mengingkari cintanya dan kemudian memilih menjadi milik yang lain. Ia tidak rela ketika saudara yang dicintainya dalam cengkeraman iblis yang membawa saudara pada akhirnya kepada tuntutan hukuman dan kebinasaan kekal. Tetapi masalahnya memang manusia sangat cepat terpikat dan sangat cepat tertarik dan lebih memilih untuk mencintai dunia dan segala kenikmatannya. Pertanyaannya, mengapa kondisi manusia seperti demikian? Saudara dengar baik, satu hal yang tidak dia sadari bahwa di dalam darah kita sudah teracuni benih dosa sehingga kecenderungannya hanya untuk berbuat dosa. Saudara, sifat darah itu mensuplai makanan dan memberi kehidupan kepada seluruh jaringan tubuh, termasuk mata, termasuk hati, termasuk otak kita. Darah itu sangat penting bagi manusia, apalagi di hadapan Tuhan. Di dalam darah itu ada nyawa. Makanya Alkitab mencatat larangan untuk makan darah karena ada nyawa di dalamnya. Pertanyaannya, apa yang terjadi ketika di dalam darah tersebut sudah ada benih dosa? Maka benih dosa dalam darah itu akan mensuplai kehidupan dosa yang akan mempengaruhi mata kita, mempengaruhi hati kita, dan seluruh bagian di dalam tubuh kita. Kehidupan dosa akan mempengaruhi perjalanan hidup kita, yang akan terus memproses dosa di dalam otak kita. Kehidupan dosa itu secara langsung mempengaruhi juga jiwa kita, sehingga outputnya adalah perbuatan dosa terus menerus dari generasi ke generasi. Dalam rentang waktu ribuan tahun manusia hidup di muka bumi ini terus menerus hidup di dalam perbuatan dosa.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya membagikan kebenaran firman Tuhan tepat pada hari Valentine's Day. Saya katakan bahwa Tuhan kita Maha Pengasih dan Penyayang, selalu berupaya untuk kita hidup terlepas bebas dari kutuk dosa yang sedang mengalir di dalam darah manusia. 4.000 tahun yang lalu Tuhan memberikan ketetapan Taurat supaya manusia terlepas dari dosa dengan mengorbankan binatang. Kitab suci mengatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tetapi saudaraku, pertanyaannya begini, jika dosa dibayar dengan darah binatang berupa domba, mengapa Yesus harus menumpahkan darahnya lagi? Jawabannya Ibrani 10 ayat yang dapat mengatakan, sebab tidak mungkin darah lembu jantan dan darah domba jantan menghapuskan dosa. Artinya terbatas sekali. Seluruh peternakan domba di dunia tidak cukup untuk dikorbankan karena dosa manusia sudah jauh lebih banyak. Lalu bagaimana menyelesaikan masalah dosa? Saudara, malam hari ini dengar, tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan dosa manusia. Amal bakti kita tidak dapat menyelesaikan dosa, karena ini menyangkut persoalan darah tadi. Banyak amal itu baik, tetapi tidak menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah dosa. Kita tidak bisa menyogok Tuhan untuk selamat dengan amal. Kalau banyak amal tetapi gak benar, perbuatannya tidak benar, saudara pikir logis untuk selamat? Saudara, tadi saya katakan bahwa darah itu adalah nyawa. Karena darah yang di dalamnya ada nyawa, itu bermasalah, maka sesuai dengan tuntutan hukum Taurat, sebab berlaku nyawa ganti nyawa dan gigi ganti gigi, mata ganti mata, kaki ganti kaki. Tetapi permasalahannya manusia, siapa yang bisa dikorbankan yang dianggap tidak bercacat celah? Sesuai dengan tuntutan Taurat bahwa domba yang dipersembahkan harus tidak bercacat, sementara semua manusia di muka bumi sudah berdosa. Roma 3 ayat 10 mengatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Oleh sebab itu Allah harus langsung turun mengintervensi masalah dosa manusia dengan menjadi manusia yang tidak berdosa untuk memberikan nyawanya dikorbankan ganti korban domba seperti tuntutan hukum Taurat yang terbatas itu. Mengapa? Mungkin sudah tanya, mengapa kok Tuhan Allah yang Maha Tinggi, Maha Kuasa, Maha Mulia mau menyerahkan nyawanya bagi kita? Satu alasan saja, satu jawaban saja. Allah mengasihi engkau dengan kasih yang sejati, kasih yang saudara tidak bisa temukan dimanapun, hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Oleh sebab itu ia dengan rela mengorbankan dirinya di tiang kayu salibnya. Darahnya harus dicucurkan sehingga saudara yang percaya akan penyelamatan oleh kuasa darahnya, saudara dengan iman, saudara telah diselamatkan. Haleluya. Firman Allah mengatakan bahwa sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Oleh sebab itu saudara, pengorbanan Yesus Kristus yang menumpahkan darahnya untuk keampunan dosa manusia, dosa saya dan dosa saudara yang mendengarkan program ini, dengar baik-baik, itulah kasih karunia. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk diselamatkan karena berdosa. Semua manusia di muka bumi ini sebenarnya tidak selamat karena perbuatan dosa, tetapi oleh karena kasih karunia, kasih sejati dari Yesus Kristus, saudara dan saya percaya kepadanya dengan iman, saudara dan saya diselamatkan. Itulah cinta sejati. Kitab suci sebutkan sebagai kasih karunia yang dinyatakan oleh Yesus Kristus, menembus batas waktu, menembus tuntutan hukuman karena dosa. Hari ini saudaraku, saya sampaikan kepada saudara yang mendengarkan program ini, mungkin saudara sudah lama terlibat di dalam perbuatan dosa, berjalan di dalam dosa yang terus menerus, dosa turunan, dosa-dosa yang saudara simpan, yang tersembunyi. Dengar, ada kasih sejati yang tersedia bagi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ia mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, kasih yang sejati. Buka hatimu, percayalah kepadanya. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Haleluya. Itu bukan hasil pekerjaanmu, sehingga tidak ada orang pun yang memegahkan diri. Percayalah kepada Yesus Kristus, buka hatimu, terimalah pengampunan.
oleh kuasa darahnya. Saya James Tuhumuri bersama Healing Harmony Singers undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. haleluya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.